Sorry ya kemarin udah bikin sakit hati. Gak sengaja ngata-ngatain. Gak apa-apa, santai aja. Udah tak maafin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Semua dari kita pasti sering berinteraksi sama orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial. Yang gak pernah bisa hidup sendirian. Tapi namanya ketemu orang, ada yang baik, ada juga yang jengkelin. Kalau orang Jawa bilangnya ya orang ngawur lah gitu. Gak jarang ketika ketemu orang yang ngawur tadi, menyisakan rasa dendam di kemudian hari. Karena mungkin pernah dapetin perlakuan yang benar-benar keterlaluan dari orang tersebut. Mungkin kita pernah dikata-katain pakai bahasa binatang, atau ditipu, atau mungkin difitnah yang mana itu sangat merugikan buat diri kita. Perilaku yang bikin hati susah buat maafinya. Mau ngelawan, tapi saat itu kita nggak mampu sama sekali. Rasa benci semakin menghitam di dalam lubuk hati. Sampai suatu saat kita ketemu sama orang itu lagi dengan kondisi kita yang jauh lebih baik dari dia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu kita sangat bisa banget buat balas perilakunya. Saat yang paling tepat untuk benar-benar balas perbuatannya. Dan di saat itulah waktunya kita balas dengan satu hal yang mungkin akan sangat berbekas bagi orang tersebut. Bahkan mungkin bisa membuatnya geleng kepala. Yaitu ketika kita memilih untuk memaafkan dan balas dengan perilaku yang jauh lebih baik sebagaimana Nabi Yusuf pernah melakukannya. Dahulu Nabi Yusuf pernah dibuang oleh saudara-saudaranya. Sampai Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Nabi Yusuf pernah diambil seorang musafir, kemudian dijual, dijadikan seorang pembantu. Hingga ketika dewasa, Nabi Yusuf menjadi menteri di sebuah negeri, kemudian dipertemukan lagi dengan saudara-saudaranya yang membuangnya. Tapi Nabi Yusuf justru memaafkan semua perbuatan mereka, dan sama sekali nggak mengungkitnya. Allahu Akbar. Kondisi memaafkan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita di kondisi yang jauh lebih baik, bisa balas orang yang nyakitin kita, tapi kita milih untuk memaafkannya dan membalasnya dengan kebaikan tanpa mengungkit-ungkit lagi permasalahan yang sudah berlalu. Allah Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surat Fussilat ayat 34. Kisah luar biasa yang bisa kita contoh dari Nabi Yusuf ketika di kondisi ini waktunya untuk membalasmu kalau bahasa kita. Tapi justru memaafkannya dan berbuat seakan-akan orang yang pernah menyakitinya adalah sahabatnya sendiri. Masya Allah. Maka ini pelajaran penting buat kita semua, jadilah pemaaf yang kelas atas. Buat orang-orang yang pernah menyakiti kita geleng kepala, karena kita justru memaafkannya dan berperilaku baik kepadanya. Tentunya bukan untuk mencari kedudukan di hadapan manusia, melainkan untuk mencari ridho Allah dan balasan pahala di hari akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk ikutan challenge 30 hari bersedekah bareng Sharing Happiness. Caranya gampang banget, klik link di bio Instagram @sharinghappiness. Kamu juga bakalan diingetin setiap harinya untuk bersedekah. Langsung sedekah sekarang juga, jangan nanti-nanti yang nggak pasti. Barakallahu fikum.